warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudiani Lindling, mahasiswi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan NIM 191410006. Dalam video kali ini, saya akan mengadakan simulasi pembelajaran dengan model kooperatif yaitu TGT atau Teams Games Turnamen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik strategi pembelajaran matematika. Sebelum memasuki simulasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Teams Games Turnamen ini. Model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen adalah perwujudan dari tipe model pembelajaran kooperatif yang bertumpu pada kerjasama antar siswa. Jadi, model TGT mengharuskan seluruh siswa untuk bekerja sama tanpa batas apapun sehingga setiap siswa bisa menjadi guru sebaya. Kegiatan pembelajaran ini menekankan pada permainan yang berlandaskan pada pembelajaran kooperatif dengan model Teams Games Turnamen atau TGT. Ini berguna untuk siswa agar setiap pembelajaran yang dilalui bisa dilaksanakan dengan santai dan rileks tanpa mengkesampingkan tanggung jawab, persaingan sehat, kejujuran, dan kreativitas. Model TGT ini diciptakan oleh filsuf pendidikan bernama John Hopkins dan diperkenalkan oleh Keith Edwards dan David Deviers. Metode ini di kelas diharapkan membuat grup kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 siswa dalam satu grup. Di dalam grup tersebut memiliki anggota siswa yang berbeda-beda, mulai dari gender, kecerdasan, status sosial, hingga ras atau suku bila ada. Selanjutnya, siswa berkolaborasi untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah pada setiap materi yang disediakan guru. Pada saat siswa mengikuti turnamen, salah satu siswa mewakili dari semua anggota grup. Mereka bertanding sesuai dengan kemampuan mereka pada bidang akademik. Model pembelajaran ini dapat difungsikan di macam-macam mata pelajaran. TGT sangat cocok untuk mengatur tujuan pembelajaran agar lebih mendalam. Contoh pembelajaran yang sangat efektif bila diterapkan dalam model TGT adalah fakta dan konsep seperti pada IPA serta perhitungan pada matematika. Selain itu, ada beberapa langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran TGT ini. Yang pertama, presentasi kelas. Pertama-tama dalam pembelajaran, guru mengutarakan bahan materi ajar, esensi materi, manfaat pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan penjabaran singkat lembar kerja siswa dengan cara metode ceramah. Ketika presentasi kelas, seluruh kelas dituntut untuk khusyuk agar materi bisa dimengerti dengan baik. Ini bisa menolong siswa agar pembelajaran selanjutnya dalam diskusi grup dan permainan game bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada grup tim atau teams. Jumlah grup disarankan beranggotakan 4 hingga 5 siswa yang masing-masing memiliki latar belakang berbeda dari segi gender, agama, ras, suku, hingga hasil akademik. Manfaat grup adalah untuk memahami materi lebih dalam dan menyiapkan mental setiap anggota grup agar maksimal saat game dilaksanakan. Nah, berikutnya, games. Tata cara games adalah berupa soal-soal pertanyaan untuk mengetes kemampuan siswa dalam menguasai materi setelah dijejali presentasi kelas dari guru dan diskusi di grup belajar. Keseluruhan permainan adalah soal pertanyaan yang simpel dengan nomor urut. Untuk penilaiannya juga sederhana, yakni bila siswa menjawab dengan benar, maka mendapat nilai. Nilai yang didapat nantinya diakumulasikan sebagai turnamen setiap minggu. Yang berikutnya ada turnamen. Guru membuat grup berlandaskan pada presentasi siswa, gender, agama, ras, atau etnik. Yang berikutnya ada turnamen. Guru membuat grup berlandaskan pada presentasi siswa, gender,
agama, ras, ataupun etnik yang terdiri dari 4 hingga 5 siswa. Grup ini akan mendapatkan materi untuk dipelajari. Aktivitas dari grup adalah mendiskusikan segala bahan ajar yang nantinya untuk menyelesaikan masalah, menilai jawaban antar anggota, serta merevisi teori antar anggota bila terjadi kesalahan persepsi. Proses ini dilaksanakan pada minggu akhir atau setelah guru menyampaikan materi dan setiap grup telah menyelesaikan tugas pada lembar kerja siswa. Siswa dibentuk ke meja turnamen. Siswa yang memiliki kemampuan bagus disatukan pada meja 1. Urutkan tiap kemampuan yang masing-masing memiliki 3 siswa pada tiap meja. Berikutnya, tim recognize atau penghargaan kelompok. Guru memberitahu grup yang juara. Setiap grup akan memperoleh reward bila nilai mencapai standar yang sudah ditetapkan. Grup akan memperoleh sebutan istimewa bila nilai lebih dari 50. Keren bila nilai lebih dari 40. Dan baik bila nilai 40 ke bawah. Ini bisa memicu siswa untuk lebih giat belajar. Guru bisa membuat sebutan tersendiri sesuai kreativitas. Bisa menggunakan istilah asing semacam best, super, ataupun great. Setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam model pembelajaran TJT ini, sekarang kita akan masuk ke kelebihan dari model pembelajaran TJT ini. Yang pertama, pembelajaran TJT memicu siswa yang memiliki prestasi di bawah rata-rata akan ikut berperan dalam grup. Yang kedua, model TJT bisa mengembangkan rasa kompak pada kelas dan dapat menghargai perbedaan antar manusia. Yang ketiga, model pembelajaran TJT melahirkan motivasi siswa untuk belajar lebih dalam pelajaran. Ini dipicu karena siswa bisa mendapatkan hadiah dari guru. Yang keempat, pembelajaran TJT ini membangkitkan kesenangan siswa dalam kegiatan belajar, terutama mata pelajaran yang bisa sejalan dengan permainan turnamen. Selain kelebihan, model pembelajaran TJT ini juga memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan durasi yang panjang dalam proses pendidikan. Yang kedua, guru harus cerdas dalam menyeleksi bahan materi pelajaran yang bagus untuk model pembelajaran TJT. Yang ketiga, sebelum diterapkan, guru dituntut untuk merancang pembelajaran TJT ini dengan maksimal. Sebagai contoh, merumuskan masalah untuk turnamen, menyeleksi siswa dari urutan presentasi. Sekian penjelasan dari saya. Mari kita lanjutkan ke simulasinya. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, dalam video kali ini, Ibu akan membahas mengenai matriks, lebih khususnya kedeterminan matriks, baik pada matriks 1x1, 2x2, dan 3x3. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan melancarkan pembelajaran kita pada hari ini, sehingga kita boleh mengerti apa yang telah disampaikan oleh Ibu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi semuanya. Sekarang, Ibu akan lanjut untuk mengabsen kalian ya. Afifah, Amonius, Aziz, Aurel, Danis, Derby, Erena, Faustina, Feby, Gerardo, Gifran, Hafiz, Imam, Irfan, Jeli, Chandra, Jami, Neki, Olivia, Trias, Rohan, Alvin, Revalina, Salwa, Wilgen. Oke, hadir semua ya. Pernah nggak sih kalian mengamati tempat duduk kalian? Kalian tuh ada di baris berapa, kolom berapa? Kalian pernah sadar nggak sih, aku ada di mana ya? Di kelas itu kan bentuknya persegi gitu ya. Nah, kalian sadar nggak sih kalau
Kalian itu dari deretan keberapa, dari depan sama dari kiri atau dari kanan gitu. Nah, kalau kalian mau tahu tentang itu, kita akan mempelajari itu saat ini, yaitu dengan materi matriks ini. Baik, sekarang kita akan lanjut masuk ke materi. Di sini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Pertama, determinan matriks. Nah, jadi di determinan matriks ini, maaf ya tulisan jelek, karena ini masih kaku banget ibu sama kursornya ini. Oke, jadi determinan matriks itu, di matriks kan ada matriks 1x1, 1x2, 2x2, 3x3, gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai determinan matriks pada matriks 1x1, 2x2, dan 3x3. Oke, yang pertama matriks pada determinan matriks pada matriks 1x1. Nah, determinan matriks 1x1. Matriks 1x1 itu kan berarti barisnya 1, kolomnya 1. Nah, contohnya itu ini 3. A sama dengan 3. B sama dengan 2. Nah, di sini maka determinan matriksnya adalah det. A-nya itu 3 dan determinan B-nya dua. Jadi determinan A itu 3 dan determinan B itu 2. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke determinan matriks 1x1. 2. Oh, jelek. Nah, jadi dalam matriks itu ada yang namanya minor, kofaktor, dan determinan. Nah, determinan matriks ini hanya ada pada matriks persegi. Jadi, ada minor, kofaktor, nah, jadi dalam matriks itu ada yang namanya minor, kofaktor, dan determinan. Nah, kalau kita mau mempelajari determinan matriks, kita harus mengetahui ekspansi dari kofaktor terlebih dahulu, ekspansi kofaktor matriks tersebut. Karena mencari determinan itu didasarkan pada ekspansi kofaktor. Oke, jadi saya akan memberikan contoh. Contoh satu ya. Contoh satunya itu ada matriks A, anggotanya itu -3, -1, 5, dan 2. Nah,
Jadi di sini ada matriks negatif 3, negatif 1, 5, dan 2. Kita harus mencari terlebih dahulu minor dari setiap anggota matriks tersebut. Nah, berarti minornya adalah A baris pertama, kolom pertama. Ini A11 bacanya A baris pertama, kolom pertama ya. Jadi ini baris pertama. Jadi ini baris pertama ini kolom pertama. Nah, bukan dibaca A11 tapi A11. Jadi A11 baris pertama, kolom pertama itu kita cari dengan cara negatif 3, negatif 1, 5, dan 2. Jadi di sini kalau baris pertama berarti kita coret baris pertamanya, terus kolom pertamanya juga kita coret, terus sisa tinggal 2. Berarti anggota A baris pertama, kolom pertama itu adalah 2. Nah, baris pertama, kolom pertamanya itu 2. Berarti di sini itu nanti jadinya 2. Terus lanjut ke A baris pertama, kolom kedua. Sama kayak tadi lagi. Negatif 3, negatif 1, 5, dan 2. Nah, jadi A baris pertama, kolom keduanya adalah, jadi di sini ya, ini kan baris pertama ini, terus ini kolom kedua nih, ini kolom kedua, ini kolom kedua, berarti sisa negatif 1. Jadi A baris pertama, kolom keduanya adalah negatif 1. Begitu, lanjut. Sekarang kita cari A baris kedua, kolom pertama. Tadi kan matriksnya itu 3, negatif 3 deh. Negatif 3, negatif 1, 5, dan 2. Oke, kita lihat baris pertamanya itu, baris keduanya itu kan yang ini, terus kolom pertamanya yang ini, berarti kita peroleh ini, yaitu 5. Berarti baris pertama kolom, baris kedua kolom pertama itu adalah 5. Oke, lanjut sekarang ke baris kedua kolom kedua. Jadi matriksnya tadi negatif 3, negatif 1, 5, dan 2. Jadi baris kedua kolom keduanya, jadi hasilnya adalah negatif 3. Baris kedua kolom kedua adalah negatif 3. Kemudian dari hasil ini kita cari matriks kofaktornya. Kita cari matriks kofaktornya. Mirip banget. Kita buat kotak. Oke, jadi minor, ini kofaktor. Nah, minor dari A11, A11. Oh,
karena minor soalnya tadi jadi M dia. Oke, berarti sekarang jadi M11. M11 itu tadi berapa ya? M11 kita lihat. M11 hasilnya 2. M11 hasilnya adalah 2. Nah, M11 hasilnya 2 berarti C11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, jadi kofaktor dari minor 11 adalah 2. Oke, sekarang kita lanjut ke minor 1, 2. Minor dari 1, 2 tadi apa? Minornya adalah negatif 1. Minornya adalah negatif 1. Nah, karena minornya adalah negatif 1, jadi kita cari C1 2. 1 2 sama dengan, nah di sini tetap negatif 1 dikaliin deh sama 1 dipangkatin 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 dikaliin negatif 1. Jadi hasil dari C baris pertama kolom kedua adalah negatif 1 dipangkatin 3 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dikaliin sama negatif 1 hasilnya adalah 1. Jadi C baris pertama kolom kedua adalah 1. Kofaktornya 1. Oke, lanjut ke M minor baris kedua kolom pertama. Minornya itu 5. Nah, sekarang kita lanjut cari kofaktornya dari baris kedua kolom pertama. Sama, jadi negatif 1. Ini kan baris kedua kan, berarti 2 ditambah 1. Oke. Jadi pangkat yang di atasnya itu tuh berasal dari sini, dari barisnya. Kemudian dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah negatif 1 dipangkatin 3, negatif 1. Negatif 1 dikali 5, berarti hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5.
Kemudian kita lanjut ke minor baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua itu adalah negatif 3. Nah, negatif 3. Berarti kita tulis kofaktor baris kedua kolom kedua sama dengan negatif 1 dipangkatin 2 ditambah 2 dikalikan dengan berapa hasilnya tadi? Negatif 3. Negatif 3. Jadi hasilnya adalah negatif 1 dipangkatin 4, berarti jadinya positif 1. Positif 1 dikali negatif 3, jadi hasilnya adalah negatif 3. Oke, jadi kofaktor dari baris kedua kolom kedua adalah negatif 3. Maka kita dapat membuat minor matriks jadi minor matriks A itu adalah baris pertama kolom pertamanya berapa? 2. Kemudian baris pertama kolom keduanya negatif 1. Kemudian baris kedua kolom pertamanya adalah 5. Lanjut, baris kedua kolom keduanya adalah negatif 3. Oke, tutup. Baik, setelah kita menentukan minor matriks A, sekarang kita lanjutkan dengan matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor dari matriks A adalah baris pertama kolom pertamanya itu 2, baris pertama kolom keduanya adalah 1, baris kedua kolom pertamanya adalah negatif 5, dan baris kedua kolom keduanya adalah negatif 3. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa mendapatkan determinan matriks itu adalah, jadi rumus determinan matriks A sama dengan baris pertama kolom pertama dikali dengan C baris pertama kolom pertama ditambah dengan A baris pertama kolom kedua dikali dengan C baris pertama kolom kedua. Nah, tadi kan matriksnya itu adalah matriks, jadi A baris pertama kolom pertama itu adalah negatif 3, dan C baris pertama kolom pertama itu adalah 2, terus ditambahin deh baris pertama kolom kedua adalah 5, dan baris pertama kolom kedua dari kofaktornya adalah 1. Jadi determinan dari matriks tersebut adalah 6 negatif 6 ditambah 5.
Jadi hasilnya adalah negatif 1. Jadi determinan dari matriks A negatif 3, negatif 1, 5, dan 2 ini adalah negatif 1. Tuh. Nah, setelah kita mempelajari mengenai minor, faktor matriks, dan determinan matriks, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat matriks. Sifat-sifat determinan matriks. Nah, sifat-sifat dari determinan matriks 2x2 itu apa aja sih? Kita langsung aja ke contoh ya. Contoh. Kita bisa menemukan sifat-sifat matriks dari contoh-contoh yang ada. Yang pertama itu adalah ada matriks A, yaitu satu, 3, 2, 1. Dan matriks B itu adalah 3, negatif 2, 2, dan 1. Nah, dari matriks-matriks yang diberikan tersebut, kita bisa mencari determinan matriks. Determinan matriks A adalah, determinan itu bisa kita cari dengan ini dikalikan ini, dikurang ini dikalikan ini. Jadi 1 dikali 1 dikurang 3 dikali 2, maka hasilnya adalah negatif 5. Lanjut, kita ke determinan matriks B. Determinan B sama dengan matriks A, mencari determinannya juga sama, ini dikali ini, dikurangin ini dikali ini. Jadi kita peroleh 3 dikali 1 dikurang 2 dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah 7. Baik, determinan A sudah kita ketemu, determinan B juga sudah kita ketemu. Maka sekarang ditanya, kalau misalnya matriks A dikali matriks B, hasilnya berapa? Saya matriks A dikali matriks B. Maka matriks A-nya adalah 1, 3, 2, 1 dikali sama matriks B. Matriks B-nya adalah 3, negatif 2, 2, 1. Oke. Kemudian kita peroleh deh. Kalau perkalian matriks itu adalah kita menentukan baris pertama, kolom pertama ini dengan mencari dikalikan baris pertama dikali dengan kolom pertama. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 6. Kemudian kita cari baris kedua, ini kan baris kedua, kolom pertama kan, berarti kalian baris kedua dikali dengan kolom pertama, berarti hasilnya adalah 6 ditambah 2. Kemudian baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua itu adalah negatif 2
ditambah 3. Setelah itu baris kedua kolom kedua, yaitu negatif 4 ditambah 1. Oke, kita tutup deh. Tutup, terus kemudian kita jumlahin. Jadi hasilnya itu adalah 9, 8, negatif 2 ditambah 3 itu adalah 1, dan negatif 3. Oke, jadi kalau matriks A dikali matriks B itu hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan determinan dari matriks A dikali matriks B sama dengan determinan tadi kan kita bisa peroleh dengan ini dikali ini dikurangin ini dikali ini, berarti kita tulis 9 dikali negatif 3 dikurang dengan 1 dikali 8, maka hasilnya adalah negatif 35. Lanjut kemudian kita kalikan yang B kali A. Sebenarnya kalau B dikalikan A itu sama aja kayak A dikalikan B. Cuman bedanya kita taruh matriks B-nya di depan. Kalau tadi kan matriks A-nya yang di depan. Ini matriks B-nya yang di depan. 3, 2, negatif 1, negatif 2 sama 1. Terus dikalikan dengan matriks A-nya itu adalah 1, 2, 3, 1. Oke, hasil perkaliannya adalah sama kayak tadi. Baris pertama dikali kolom pertama, berarti hasilnya adalah 3 dikurang 4. Karena ini adalah tambah, terus ini 2 dikali 2 adalah negatif, jadi 3 kurang 4. Terus lanjut baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama adalah 2 ditambah 2. Kemudian lanjut baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua adalah 9 dikurang 2. Lanjut baris kedua kolom kedua 6 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1, 4, 7, 7. Jadi hasil dari perkalian matriks B dikali A itu matriks negatif 1, 4, 7, 7. Anggotanya itu anggota matriksnya. Nah sekarang kita cari nih determinan matriks AB. Determinan matriks AB adalah determinannya kita cari sama kayak tadi, ini dikali ini dikurang ini dikali ini, berarti negatif 1 dikali 7 dikurang 4 dikali 7, maka hasilnya adalah negatif 7 dikurang 28, dan hasilnya adalah negatif 35. Setelah itu kita lanjut ke materi transpos matriks. Jadi transpos matriks. Jadi matriksnya itu kan ada matriks. Kita pakai matriks A aja deh. Matriks A-nya tadi berapa matriks A-nya? Matriks A-nya itu
1, 2, 3, 1. Nah, ini matriks A-nya ya. Terus ditranspos nih matriks A-nya jadi A transpos. Kalau transpos itu dari baris, dari kolom jadi baris, kolom jadi baris gitu, terus kolom jadi baris gitu, kayak gitu. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 1. Oke, jadi ini baris pertama kolom kedua, ini jadi baris kedua kolom kedua, kayak gitu. Baris pertama kolom kedua ditukar aja, misalnya dia baris pertama kolom kedua ditukarnya jadi baris kedua kolom pertama. Terus kalau dia baris pertama kolom pertama tetap, ini baris kedua kolom kedua tetap, terus baris kedua kolom pertama itu jadi baris pertama kolom kedua, gitu. Kemudian dicari determinannya. Determinan dari A. Determinan udah tadi, determinan A udah, berarti sekarang tinggal jadi determinan A transposnya. Determinan dari A transpos itu adalah ini dikali ini dikurang ini kali ini, berarti 1 dikurang 6, berarti hasilnya adalah negatif 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Oke, jadi sekarang setelah kita mempelajari mengenai determinan matriks 2x2, kita udah belajar tadi skala minor, kofaktor, dan sifat-sifat matriks 2x2. Sekarang kita akan sifat-sifat determinan matriks 2x2. Sekarang kita akan masuk ke determinan matriks 3x3. Oke, jadi sekarang kita masuk ke determinan matriks 3x3. Nah, kalau matriks 3x3 itu berarti kolomnya ada 3, barisnya ada 3. Di sini ada contoh satu matriks M. Jadi matriks M ya. Nah, matriks M ini terdiri atas negatif 1, 8, 1, 8, 0, 2, 7, negatif 1, 1, 4, 6. Nah, ini matriks M. Kemudian kita cari matriks M ini, kita harus mencari minornya terlebih dahulu, sama seperti mencari minor pada matriks 2x2 tadi. Cara mencari minor di matriks 3x3 juga, misalnya kita cari baris pertama, kolom pertama itu kita coret ini gitu. Jadi untuk baris pertama, kolom pertama, M 1, 1, itu berarti tersisa adalah matriks 2x2, yaitu 7, 4, negatif 1, dan 6. Nah, untuk matriksnya ini berarti kita cari dengan cara ini dikali ini, terus dikurang ini dikali ini. Berarti hasilnya 7 dikali 6 adalah 42 ditambah dengan 4 karena dikurang dari 4, jadi hasilnya adalah 46. Oke, untuk M baris pertama kolom pertama itu adalah 46. Untuk M baris pertama kolom kedua adalah baris pertamanya ini nih, kolom keduanya ini, dari sisanya dari 8, 0, 4, sama 6, berarti jadinya 8, 0,
4 sama 6. Maka hasilnya adalah 8 dikali 6 adalah 48. 48 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 48. Lanjut sekarang ke baris pertama, kolom kedua. Maaf, kolom kedua ini kolom ketiga seharusnya. Jadi ini baris pertama, ini kolom ketiga. Jadi hasilnya adalah 8, 7, 0, negatif 1. Langsung aja ke perhitungannya ya, berarti ini 8 dikali negatif 1 adalah negatif 8 ditambah dengan 0 dikali 7 yaitu 0. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Lanjut ke M2 berdua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama itu adalah 2, 1, negatif 1, 6. Berarti langsung aja 2 dikali 6, 12 dikurang negatif 1. Jadi hasilnya adalah 13. Oke, lanjut ke baris kedua kolom kedua. Untuk baris kedua kolom keduanya adalah sisa negatif 1, 1, 0 sama 6. Berarti negatif 6 dikurang 0. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Lanjut untuk baris kedua kolom ketiga. Untuk baris kedua kolom ketiga ini kita lihat baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Berarti sisanya negatif 1, 2, 0 sama negatif 1. Berarti negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikurang 0. Berarti hasilnya adalah 1. Lanjut ke baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertamanya adalah 2, 7, 1 sama 4. Berarti 2, 7, 1 sama 4. Berarti 2 dikali 4, 8. 2 dikali 4 adalah 8. Dikurangi sama 7 dikali 1 yaitu 7. Berarti hasilnya juga adalah 1. Kemudian kita lanjut ke yang baris ketiga kolom kedua. Nah kita baris ketiga kolom kedua. Berarti sisanya adalah negatif 1, 8, 1 sama 4. Negatif 1 dikali 4 adalah negatif 4. Dikurang sama negatif, dikurang sama 8. Berarti hasilnya adalah negatif 12. Nanti kedua negatif 12. Terus lanjut ke yang M baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga. Berarti hasilnya negatif 1, 8, 2 sama 7. Nah, kita kali negatif 1 sama 7 berarti negatif 7 dikurang sama 16. Berarti hasilnya adalah negatif 23. Sehingga maka minor dari matriks M itu adalah minor matriks M. Jadi minor matriks M itu kita masukin aja yang satu-satunya di sini 46, 46, terus
M12-nya adalah 48, M13-nya adalah negatif 8, dan M21-nya adalah 13, M22-nya negatif 6, M23-nya 1, M31-nya 1, M32-nya negatif 12, kemudian M33 adalah negatif 23. Oke, kita tutup. Maka dari hasil ini kita bisa cari kofaktornya dari hasil minornya ini. Kita lanjut, kita cari kofaktornya ya. Jadi kofaktor untuk yang baris pertama, kolom pertama itu adalah negatif 1 baris pertama, kolom pertama dikali M11-nya, minor 11-nya tadi adalah dalam 46. Maka hasilnya adalah 46. Oke. Jadi hasilnya adalah 46. Kemudian lanjut ke baris pertama, kolom kedua. Nah, dalam baris pertama kolom kedua ini kita negatif 1 dipangkatin sama baris pertama kolom kedua dikali sama M12 nya tadi adalah 48, jadi hasilnya adalah negatif 48. C13 sama juga cara nyarinya, yaitu tinggal pangkatnya ditambahin C1 ditambah 3, berarti pangkatnya 4, dari ini jadi positif 1 dikali sama yang M13 nya adalah negatif 8, berarti hasilnya adalah negatif 8. Lanjut terus cari sendiri ya, ini cara cari sendiri. Nah, jadi kofaktornya sudah ketemu full, tinggal kita masukin aja ke matriksnya. Jadi matriksnya
Kofaktor dari matriks M adalah C11, C12, C13, seterusnya. Jadi masukin C11 itu 46, C12 itu 48, C13 itu negatif 8, C11 adalah negatif 13, C22 adalah negatif 6, C23 adalah negatif 1, C31 adalah 1, C32 adalah 12, C33 adalah negatif 23. Betul. Oke. Jadi ini hasil kofaktor dari matriks M. Gak susah kan mencari minor dan kofaktor dari sebuah matriks. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke determinan matriks 3x3. Determinan matriks 3x3 ini akan diberikan contoh matriks A terdiri atas A11, A12, A1, 3, kemudian A21, A22, A23, lanjut ke A31, A32, A33. Nah, jadi kofaktor dari ini, dari matriks A ini adalah tinggal A nya diganti dengan C, jadi kofaktornya adalah C pertama, C garis kedua, pertama, C garis ketiga,
kolom pertama. Oke, lanjutkan C garis pertama kolom kedua, C garis kedua kolom kedua, C garis ketiga kolom kedua. Lanjutkan C garis pertama kolom ketiga, C garis kedua kolom ketiga, C garis ketiga kolom ketiga. Oke. Nah, setelah kita menemukan matriks, kita menemukan faktor dari matriks A tersebut, maka sekarang kita akan melanjutkan ke determinan matriks tersebut. Nah, determinan dari matriks ini rumusnya adalah A11 dikali A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Oke, jadi ini adalah rumus determinan matriks tersebut. Kemudian jadi ini adalah rumus dari determinan matriks A. Kemudian kalau kita uraikan, dia akan menjadi determinan saja karena itu nomor. Jadi dia akan menjadi det A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Maka hasilnya adalah A11 tetap. Nah, kalau C-nya ini A11-nya itu tetap dan dikalikan, dan C-nya itu berubah menjadi -1 pangkat 1 dikalikan dengan, karena dia jadi 1 kali 1 baris pertama kolom pertama, maka sisanya adalah baris kedua kolom kedua dan baris kedua kolom ketiga serta baris kedua baris ketiga kolom kedua dan baris ketiga kolom ketiga. Nah, itu adalah faktornya dari C11 ditambah A12 tetap ditulis karena nanti sama faktornya. Faktor 12 itu adalah -1 pangkat 1 ditambah 2, 1 ditambah 2, terus dikalikan dengan matriks A21 sama A23
A31 A32. Oke. Oh, ini 3 ternyata. Ini 3 karena ini adalah 1 2. Oke, lanjut. Ditambah dengan A13 dikali kofaktornya adalah -1 pangkat 1 ditambah 3 dikalikan dengan 1. Berarti kan baris pertama udah kehapus, kolom ketiga juga udah kehapus, berarti sisa 2 sama 1. Sama A31 A32. Nah, dari hasil ini kita bisa peroleh lagi, yaitu hasilnya adalah A11 dikali dengan A22 dikali dengan A33 dikurangi dengan A23 dikali A32. Oke, terus dikurangin deh sama A12 ini -1 pangkat 2, -1 tetap, berarti ini negatifnya dimasukkan di sini. Terus ini A21 dikali A32 dan A21 dikali A33 dikurang A23 dikali baris ketiga kolom pertama. Terus di sini ini 1 2 3, berarti ini 4, berarti ditambah karena ini adalah pangkat 4, jadi memecah hilang. Oke, yang aku buat udah hilang, jadi aku tinggal tulis ulang lagi ya. Jadi bagian yang dari bagian yang A11 dikali dengan A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32 kemudian dikurang A12 dikali A21 dikali A33 dikurang
A 2 3, oke cacing. A 3 1 tuh, terus ditambah A 1 3 dikali A 2 1 A 3 2 dikurang A 22 dikali A 3 1. Nah, tinggal dikaliin aja, ini dikaliin dan dia akan menjadi seperti ini hasilnya, yaitu A 11 dikali A 22 dikali A 33 ditambah dengan A 12 dikali A 23 dikali A 31 ditambah dengan A 13 dikali A 21 dikali dengan A 32 dikurang dengan oh my god, hilang lagi kah? Dikurang dengan A 11 dikali A 23 dikali A 32 dikurang dengan A 12 A 21 dengan A 33 dikurang dengan A 12 kali A 21 kali dengan A 33 dikurang A 1. Nah, jadi ini adalah rumus determinan dari matriks. Kemudian ada cara lain, yaitu menggunakan kaidah Sarus. Jadi kaidah Sarus itu ada jadi ada matriksnya ya. Ini matriks A1 1.
Nah, tutup. Terus dalam metodisarus ini kita akan menambahkan lagi 2 ini ke bagian sini. Jadi kita tambahin ya. Nah, kemudian kita kasih garis deh. Kita kasih garis yang searah. Nah, ini kan searahnya sama ini. Terus ini. Terus ini. Kemudian ini juga searah nih. Ini sama ini sini. Terus ini sini. Kemudian ini sini. Di sini. Di sini. Bentar deh, sini. Sini. Ini berarti 1 A22 A33. Lanjut A1 A23 A31. Lanjut ini. Oke. Nah, jadinya kalau yang ke sebelah sini dia adalah negatif. Nah, kalau yang ke sebelah sini dia adalah positif. Seperti itu. Nah, setelah tadi Ibu memaparkan materinya, sekarang kita akan masuk ke games. Dan di sini Ibu harap kalian mempersiapkan yel-yel buat kelompok kalian masing-masing. Ibu akan kasih waktu 10 menit. Baik, sudah 10 menit di sini. Setelah kalian membuat yel-yelnya, kalian bisa menunjukkan yel-yel yang kalian buat. Free memory. Oke, sekarang Ibu sudah menyiapkan LKS di sini buat kalian untuk berdiskusi. Jadi, sebelumnya Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama Afifah, Faustina, Hafiz, Chandra, Trias, dan Wilgen. Kelompok kedua yaitu Amonius, Feby, Imam, Jami, Rohan, dan Aurel. Kelompok tiga ada Aziz, Irfan, Neki, Alvin, Derby. Kelompok 4 ada Danis, Gibran, Jelly, Olivia, Revalina, dan Salwa. Kelompok 5 ada Erena, Honsuni, Abdu, Praisita, Saskia, dan Dian. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja ini buat kalian jelaskan. Oke, berdiskusilah di dalam kelompok kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang nggak paham. Kalian harus paham semuanya, karena ini akan sangat berguna dan Ibu akan bertanya pada kelompok kalian dan kita akan melakukan turnamen, dan itu pasti harus bisa dipahami oleh setiap anggota kelompok agar mereka bisa membuat kelompok kalian menang dalam turnamen tersebut. Oke, sekarang silahkan Ibu akan membagikannya. Baik, kalian bisa berdiskusi dalam grup kalian selama 20 menit, dan setelah itu 10 menit kalian akan memaparkan materi kalian. Mulai dari sekarang.
free memory. Oke, sudah 20 menit ya. Sekarang kita lanjutkan ke pemaparan materi dari kalian. Jadi materi apa yang sudah kalian diskusikan tadi? Free memory. Oke, setelah berdiskusi sekarang Ibu akan membagikan soal. Di sini Ibu sudah membuat soal. Ibu akan menuliskan. Di sini nomor 1 itu, di sini soalnya adalah. Nah, setelah kalian berdiskusi dan memaparkan materi yang telah kalian jelaskan tadi, hasil diskusi kalian, Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi ini dan sekarang kita akan lanjut ke turnamen. Oke, Ibu akan membacakan nama-nama kelompok. Kalian harus bergabung dengan kelompok yang Ibu bacakan namanya. Berarti kalian pisah dari kelompok yang sekarang, bergabung dengan kelompok yang baru. Kelompok pertama itu ada Afifah, Harmonius, Aziz, dan Danis, serta Elena. Kelompok kedua ada Faustina, Feby, Gerardo, Gibran, dan Hansuni. Kelompok ketiga ada Hafiz, Imam, Irfan, Jerry, dan Abdul. Kelompok keempat ada Chandra, Jami, Neki, Olivia, dan Presita. Kelompok 5 ada Trias, Rohan, Alvin, Revalino, dan Saskia. Kelompok 6 ada Wilgan, Awel, Dergi, Salwa, dan Dian. Oke, silahkan kalian berkumpul pada meja kalian masing-masing, meja kelompok kalian yang baru. Nah, setelah kalian berkumpul dengan kelompok kalian yang baru, di sini kalian akan melakukan cabut undi siapa yang akan menjadi pembaca, penantang, dan penjawab. Jadi, siapa yang membacakan soal, dia tidak bisa jawab soal. Yang tidak membaca soal, dia yang jawab soal gitu. Jadi di antara kalian, di setiap kelompok baru kalian kan ada 5 orang. Nah, berarti ada 1 orang yang membacakan soal, dan 4 sisanya adalah menjawab dari soal yang ditanyakan. Oke, sekarang kita ke kelompok yang pertama. Di sini soalnya adalah tentukan determinan dari matriks 5, 2, 4, 6. Jadi matriksnya itu adalah 5, 4, 2, 6. Oke, siapa yang bisa menjawab? Silahkan kalian jawab, diberi waktu 10 detik untuk menjawab soal ini. Dan jika sudah, langsung dituliskan saja jawabannya. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi, tunjukkan jawaban kalian. Ya, benar semua ya. Harmonius, Aziz, Danis, Elena benar semua. Dan Afifah adalah pembacanya. Jadi, jawabannya adalah determinan ini Jadi jawaban dari determinan ini adalah 22 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah matriksnya, matriks A yang angkanya 7, 2, 8, dan 3. Oke, lanjut. Buat kelompok 2 ini, jangan lupa waktunya hanya 10 detik, jadi ayo buru-buru. Nah, di soal nomor 2 ini, ayo sekarang tunjukkan jawaban kalian. Wah, Gerardo salah ya. Hansuni juga salah, Hansuni ini. Berarti yang benar adalah Feby sama Gibran. Oke, Feby sama Gibran. Oke, jadi jawabannya dari nomor 2 ini adalah
5. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 itu matriks A-nya adalah 4. Ya, waktunya 10 detik. Oke, waktunya selesai. Jadi, yang nomor kelompok 3, tunjukin jawaban kalian. Oke. Praisita kenapa kok salah itu? Olivia benar ya. Terus Neki benar. Jami benar. Maaf, salah. Sebentar. Sama. Nah, lanjut. Jadi jawabannya ini adalah jawabannya nomor 3 ini yaitu 4. Jadi determinannya itu juga 4. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 adalah negatif 5. Matriksnya adalah negatif 5. Ayo, berapa? Kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Oke, sudah 10 detik. Kelompok 4. Ayo tunjukin jawaban kalian. Oke, Praisita benar. Neki benar. Jami benar. Chandra, kok salah Chandra? Kenapa? Oh, keliru ini sama mutlak ya? Enggak, ini enggak ada mutlaknya. Ini kan udah dikasih itu. Jadi ini kalau determinan itu enggak dimutlakin, jadi dia tetap negatif 5. Jadi determinannya adalah negatif 5. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah nah, di sini matriksnya ada matriks 3x3. Oke, buat kelompok 5 silahkan dijawab. Ayo tunjukin jawaban kalian, mana jawabannya. Oke, Trias salah ya, Rohan juga salah, Alvin juga salah, Revalina juga salah. Jadi jawabannya adalah negatif 15 ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 A-nya adalah 2, 4, 1. Oke, soal nomor 6 ayo. Yang kelompok 6, jawab 10 detik ya. Oke, selesai. Wah, hebat. Benar semua ya, berarti yang kelompok 6 ini jawabannya benar semua, yaitu negatif, yaitu 1 hasilnya dari determinan dari nomor 6. Oke, sekarang Ibu akan mengumumkan kelompok
yang yel-yelnya terbaik. Kelompok dengan yel-yel terbaik adalah kelompok kelompok 4. Yeay, selamat. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke kelompok yang jawabannya terbaik, yang jawabannya terbanyak, yaitu kelompok kelompok 2. Yeay, selamat buat kelompok 4 dan kelompok 2. Baik, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua dan boleh kita ingat selalu. Terima kasih buat kerjasamanya. Kurang lebihnya Ibu ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.